Pak Erik berusaha meyakinkan saya lah bahwa ini adalah hal yang penting buat Indonesia. Seluruh penonton lu bener-bener dalam satu ritme, semua itu nyebutin satu kata, Indonesia. Diikat oleh satu nilai kebangsaan yang sama, Bhinneka Tunggal Ika. Asian Games ke-18 saya nyatakan dibuka. Sebetulnya Asian Games itu banyak orang yang kapan sih nih Asian Games, pasti nggak bisa, cuman 4 tahun gitu. Bukan persiapan ya, 4 tahun itu kita baru tahu bahwa kita tuh akan melaksanakan Asian Games di 2018. Persiapan benerannya itu dimulai waktu Pak Erik terpilih, pada saat kita nggak punya apa-apa, karena kan terakhir tahun 60 gitu. Kemudian kita berusaha menyampaikan kepada publik bahwa Indonesia tuh siap kok, Indonesia tuh bisa. Itu 2 tahun sebelum Asian Games, tahun 2016 Pak Erik mengajakin saya terlibat, khususnya di opening closing ceremony. Pak Erik berusaha meyakinkan saya lah bahwa ini adalah hal yang penting buat Indonesia. Terkait dengan persiapan, kita cuma dikasih waktu sekian pendek, kurang lebih 1,5 tahun pada saat itu. Nah, disitulah terbangkitkan energi yang sangat positif. Diikat oleh satu nilai kebangsaan yang sama, Bhinneka Tunggal Ika. Yang paling spektakuler menurut saya waktu touch relay. Kita nggak nyangka bahwa magnitudenya sebesar itu, sampai orang tuh bisa lari-lari gitu, gimana, pokoknya saya pengen ngeliat gitu. Jadi yang di sini udah nungguin, oh besok kita mau ke sana, pas di sana bentar lagi nanti mau ada obor loh. Nah, hype itu kayaknya yang akhirnya terbentuk dan menjadikan Asian Games jadi besar. Dan kebetulan juga saat opening ceremony itu aku dipercaya untuk menjadi salah satu pembawa obor sebagai perwakilan dari pemuda Indonesia. Itu juga momen yang mengharukan karena bisa bersanding dengan para atlet dan tokoh-tokoh berprestasi yang udah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Asian Games itu punya slogan, namanya Energy of Asia. Karena sebagai tuan rumah, energinya Asia tuh Indonesia, kira-kira begitu. Tapi beli masyarakat Indonesia, kalau Energy of Asia itu apa maknanya? Jadi dibuatlah waktu itu Asian Games untuk Indonesia. Pak Erik waktu itu pernah bilang bahwa Indonesia itu kulturnya dari gotong royong. Bagaimana membuat seluruh masyarakat itu terlibat. Bagaimana seluruh masyarakat itu merasa bagian di dalam Asian Games. Jadi dalam semua pekerjaan apapun, prinsip gotong royong itu harus. Dalam perjalanan konsep kreatifnya, waktu itu kan kita membuatnya di GBK. Ya, dan GBK perlu dilakukan renovasi besar-besaran agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari Asian Games itu sendiri. Karena kalau Anda lihat ada gunung di situ, itu gunung itu sebenarnya kan untuk mengangkat objek supaya tidak terlalu jauh dari kekuatan sinar dari lampu. Kalau dia terlalu flat, itu kan jadi jauh kan objeknya. Jadi sebenarnya karena keterbatasan justru bisa keluar ide-ide unik. Kalau kita ingat konsep opening itu lebih kepada menunjukkan kekayaan budaya dan keindahan alam Indonesia. Di situ kan kita lihat betapa ragam budaya Indonesia begitu banyak, begitu indah jika dikemas dengan cara kekinian. Pada saat itu saya coba mengemas dangdut menjadi kemasannya lebih kekinian, lebih middle up dan lain sebagainya. Nah waktu itu Pak Erik lihat selang berapa lama gitu, Pak Erik justru yang bilang sama saya tuh, kalau gitu kita undang Via Valen aja. Untuk bikin lagu dangdut di opening Asian Games. Wah itu lebih gila lagi tuh. Kita mikir, wih opening ceremony lagu dangdut. Nah di situ tuh tantangan baru lagi gitu.
welcome and thank the volunteers of the 18th Asian Games Jakarta Palembang 2018. Aku percaya manusia sangat powerful ketika mereka bersama-sama gotong royong. Menyaksikan langsung gitu kerja keras teman-teman, mungkin keringat, air mata yang akhirnya kekumpul, dan yang paling benar-benar bikin gemeter adalah ketika seluruh penonton benar-benar dalam satu ritme, satu energi, semua itu nyebutin satu kata, Indonesia. Pak Erik bilang sama saya kepingin produk Asian Games itu pertama jangan malu-maluin dulu. Kita kan banyak mendapatkan atlet, official, media, tamu-tamu kenegaraan dari luar. Mereka bisa ke sini, yang mereka bisa bawa balik ke negara mereka itu hanya dua, foto sama merchandise. Itu pesannya beliau. Kedua, mau please buatkan sistem supaya pada waktu Asian Games ini kita tidak usah mengeluarkan biaya negara, malah kita bisa memasukkan revenue kepada negara. Nah, itu pesan yang saya pegang dan saya jalankan sesuai dengan arahan beliau. Sekarang sudah mulai banyak orang online. Dulu kan belum ada online. Kita buatkan website, kita buatkan pop-up store. Nah, dimulai dari situ, akhirnya orang udah mulai nyari merchandise, terus udah gitu nyari kaos. Yang palsunya aja udah banyak jadinya gitu kan. Boro-boro yang asli, beli yang palsu aja susah, kasarnya gitulah. Ya, kalian pernah pergi nggak ke Asian Games? Itu antrian itu bisa 2 jam. Sampai saya harus jatahkan, satu orang hanya boleh beli 3 item. Kalau saya boleh summarize, Asian Games 2018 untuk merchandise dari segi jenis item produk paling banyak, quantity yang dijual paling banyak, retail distribution itu paling banyak, dan mendatangkan revenue paling banyak untuk selama sejarah Asian Games. Saya merasakan, saya dan ada beberapa teman-teman atlet dari beberapa cabur itu dijadikan ikon tim Indonesia. Bisa dibilang supaya masyarakat luas itu kenal kita. Kita kan mewakili cabur masing-masing juga kan, supaya cabang olahraganya pun bisa dikenal masyarakat luas. Kalau bagi Pak Eri kan, ini kan lokal hero-nya ini sebenarnya gitu loh. Jadi masyarakat tuh harusnya tahu kalau dibilang hero-nya Indonesia itu ya atlet-atlet ini. Pokoknya kita tuh harus sukses 3, penyelenggaraan, administrasi, sama ada legacy yang kita kasih. Itu sudah dilalui proses yang berat banget. Ini kita bisa nggak ya, ini susah banget. Terus tapi si PR bilang harus bisa. Ya sebagai ketua ya dia pasti memastikan tahapan-tahapan yang harus dilakukan terlaksana dengan baik. Kompleks banget sebetulnya, nggak sesederhana yang kita pikir cuman bikin event, nyiapin tempat, bikin penyelenggaraan, nggak gitu. Banyak yang harus dilalui, banyak hal yang harus dimusyawarahkan. Dia mampu memilih orang-orang yang saya lihat itu tepat, mampu juga meyakinkan timnya bahwa apa yang kita lakukan ini beyond. Cara-cara atau nilai-nilai yang diturunkan oleh Pak Erik akan terus menginspirasi kita semua menjadi sebuah legacy. I'm very proud lah to be part of Asian Games. Alhamdulillah ya, nggak sangka gitu bahwa saya bagian kecil dari hal ini, tapi saya merasa menjadi bagian yang besar gitu. Aku yakin bangsa Indonesia itu siap untuk event-event besar lainnya. Kita bisa bersinergi bersama, kita merayakan perbedaan. Kita tahu betul beberapa jam itu adalah momentum yang sangat jarang terjadi. Alhamdulillah kita melaluinya dengan baik begitu. Dan itu juga menciptakan kesempatan buat anak-anak muda banyak pada saat itu, ribuan orang yang terlibat pada saat itu juga melalui sebuah proses pembelajaran yang luar biasa.